Air kotor, seremnyo, air kotor adalah anomali misterius yang muncul jika ada orang yang sering membuang-buang air sembarangan. Konon katanya anomali ini akan membuat korbannya kembung 7 hari, 7 turunan, takutnyo. Pernahkah kamu berpikir, dari mana asal air yang kamu gunakan setiap hari? Air adalah sumber kehidupan, tapi apakah kita sudah mengelolanya dengan bijak? Air merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Artinya air akan terus terregenerasi melalui siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus perputaran air yang berkelanjutan di bumi, dari atmosfer ke daratan dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus ini melibatkan berbagai proses seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Proses-proses dalam siklus hidrologi. 1. Penguapan, evaporasi. Air di permukaan laut, danau, sungai, dan tanah berubah menjadi uap air akibat panas matahari. 2. Transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar dan melepaskan uap air melalui stomata di daun. Ketiga, kondensasi. Uap air di atmosfer berubah menjadi tetesan air atau butiran es akibat penurunan suhu dan tekanan. 4. Presipitasi. Tetesan air atau butiran es di awan menjadi terlalu berat dan turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Berbeda dengan sumber daya tak terbarukan lainnya seperti minyak bumi atau emas, dan sumber daya lainnya yang tidak bisa terbarukan apabila digunakan terus-menerus. Meski air adalah sumber daya terbarukan, namun bukan berarti kita bisa menggunakan air seenaknya. Jumlah air bersih di bumi tercinta ini hanya sekitar 1% dari total air di bumi yang dapat digunakan sebagai air bersih. Sisanya, yaitu 97,5%, adalah air asin, lautan, dan 2,5% lagi adalah air tawar yang sebagian besar terkunci di gletser dan es. Ya, di dalam es. Es yang dingin itu sedingin doi yang gak bales chat, wah kamu takutnyo. Kembali ke topik awal. Sumber daya air adalah semua air yang tersedia di alam, seperti sungai, danau, air tanah, dan hujan. Air ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, rumah tangga, pertanian, industri, bahkan pembangkit listrik. Tapi kita menghadapi banyak tantangan. Pencemaran air membuat air tidak bisa digunakan, penggundulan hutan menyebabkan banjir dan kekeringan, dan penggunaan air yang boros bisa menyebabkan krisis air. Lalu, bagaimana cara mengelolanya? Pertama, kita bisa menghemat air, seperti mematikan keran saat tidak digunakan. Kedua, menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, menanam pohon untuk menjaga daerah resapan air. Dan terakhir, menggunakan teknologi seperti penampungan air hujan dan daur ulang air limbah. Pengelolaan sumber daya air adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga air untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sekarang jagalah air yang penting bagi kehidupan itu seperti kamu menjaga pasangan tercinta api pi bubub muah-muah. Dan agar anak cucu kita tetap bisa merasakan kenikmatan air bersih dan terhindar dari anomali air kotor seremnyo.